G20 dibentuk pada tahun 1969 dengan tujuan membahas kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Sejarah terbentuknya G20 tidak lepas dari kekecewaan masyarakat internasional terhadap G7 dalam mencari solusi atas krisis ekonomi tahun 1958. Ketika G7 dinilai gagal memberikan solusi atas krisis tahun 1968 yang berdampak pada banyak negara terutama di Asia. Kemudian para menteri keuangan G7 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas krisis keuangan yang terjadi 9 tahun lalu. Presiden Amerika Serikat mengundang para pemimpin negara-negara G20 dalam pertemuan puncak G20 pertama. Para pemimpin negara G20 mengkoordinasikan respon global terhadap dampak krisis planet yang terjadi di Amerika Serikat pada saat itu dan sepakat untuk mengadakan pertemuan forum G20 setiap tahun dan memulai tahun pertama pada tahun 2008 hingga partisipasi setiap negara G20 memiliki tuan rumah yang ditentukan oleh konsensus pertemuan puncak berdasarkan sistem rotasi regional dan perubahan setiap tahun. Pada tahun 2022 Indonesia terpilih sebagai tuan rumah pertemuan puncak tahunan dan merupakan prestasi paparan pertama di Indonesia. Peran Indonesia sendiri dalam G20 sendiri sebagai presidensi ataupun penyelenggara. Peran Indonesia dalam G20 cukup strategis. Pasalnya sejak 1 Desember 2021, Indonesia terpilih menjadi presidensi dari G20 sendiri. Indonesia telah menjadi anggota G20 sejak forum internasional ini terbentuk dan kode tersebut menjadikan Indonesia hadir dalam G20 mewakili negara berkembang dari kawasan Asia Tenggara dan dunia Islam. Indonesia juga ikut berperan dalam sejumlah pertemuan, diantaranya sebagai CEO Chair Anti-Corruption Working Group bersama Prancis pada tahun 2010 sampai 2011, CEO Chair Working Group on Energy and Commodities Market bersama Inggris, menjadi tuan rumah pertemuan Study Group of Financing of for Investment di Bali pada 2013. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan Infrastructure and Investment Working Group di Jakarta pada 2014 dan Bali pada 2016, serta memegang presidensi G20 tahun 2022. Adapun peran Indonesia dalam G20 lainnya adalah mengusulkan sejumlah inisiatif, diantaranya Global Expeditor Support Fund atau GSF, Global Infrastructure Connectivity Alliance (GISA), dan Inclusive Digital Economy Accelerator (IDEA). G20 berdiri pada tahun 1999. Ia dihadirkan sebagai bentuk respon dari krisisnya perekonomian di dunia pada tahun 1997 sampai 1998. G20 merupakan forum dunia yang berfokus pada koordinasi kebijakan pada bagian ekonomi juga pembangunan. G20 ini bertujuan untuk memastikan dunia ini untuk keluar dari krisis serta menghadirkan pertumbuhan perekonomian internasional yang kokoh dan juga saling berkesinambungan. Semenjak adanya COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, semua negara terkena dampak dari krisisnya di multidimensional. G20 yang sebagai kumpulan ekonomi pusat dunia yang mempunyai power di bagian politik serta ekonomi mempunyai kesempatan untuk mendorong pemulihan perekonomian dunia. Untuk pertama kalinya, Indonesia akan memegang presidensi G20 yang mana diselenggarakan pada 1 Desember 2021 hingga November 2022 yang akan mendatang. Presiden Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo atau kerap kali kita sebut dengan Jokowi, itu akan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma pada tanggal 31 Oktober 2021. Dan di sana dia terima secara resmi penyerahan tongkat estafet G20 dari Perdana Menteri Italia, dan pada tanggal 1 Desember resmi menjadi presidensi dari G20. Sebagai presidensi G20, Indonesia mengedepankan semangat untuk pulih dengan berlandaskan tema Recover Together, Recover Stronger. Tema yang dibawakan oleh Indonesia ini menimbang dunia yang masih di bawah tekanan karena dampak dari pandemi yang menyerang hampir seluruh dunia ini. Dan dengan menjadi presidensi G20, Indonesia pun juga memerlukan usaha bersama serta inklusif untuk sama-sama mencari jalan keluar ataupun solusi dari pemulihan dunia. Dengan berpegang pada prinsip inklusivitas, presidensi Indonesia juga mengundang beberapa negara untuk tamu serta organisasi internasional invitees
untuk mengajak berpartisipasi. Dan beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo pun selalu menekankan bahwasannya inklusivitas ini merupakan hal yang utama dalam kepemimpinan Indonesia pada G20 ini dalam mewujudkan Leave No One Behind. Dikenal sebagai forum diskusi tentang ekonomi dan mata uang global, G20 telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi global. Namun, menurut data yang dirangkum Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia masuk dalam 5 besar G20 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi, yaitu 5,2% pada 2018. G20 sebagai forum yang sangat besar dan tentunya terus berperan dalam permasalahan ekonomi yang dihadapi dunia. Misalnya, KTT Osaka telah membantu Amerika Serikat dan China membahas gesekan perdagangan antara kedua negara tersebut. Sementara itu, G20 telah membawa banyak ide investasi, lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi ke Indonesia dari semua sektor termasuk Indonesia. Kemudian, pada Osaka Summit tahun 2019, Indonesia secara aktif berpartisipasi dan berkontribusi terhadap gagasan ekonomi digital atau Idea Hub. Idea Hub atau dikenal sebagai Digital Media Accelerator Hub dirancang sebagai platform bagi unicorn G20 untuk berbagi ide model bisnis negara mereka. Menurut Presiden Jokowi, Idea Hub akan memiliki 3 sektor, yaitu sektor ekonomi berbagi, digitalisasi tenaga kerja, dan inklusi keuangan. Semua ini akan membantu anggota G20 untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri masih terbilang lambat karena berada di angka 5,17%. Ini termasuk peningkatan 0,10%. Lalu, pada pertemuan puncak terakhir, Indonesia juga akan memperluas bisnis dengan India melalui kerjasama ekonomi dan maritim, serta akan membahas impor dan ekspor minyak sawit dengan Perdana Menteri India. Di sektor maritim, Jokowi juga berbicara tentang peningkatan pertukaran antara pengusaha dari Aceh dan Andaman dan Nicobar. Hal ini tentu saja membuka peluang bagi Indonesia untuk mengundang India dalam bekerjasama untuk mengembangkan infrastruktur konektivitas di Sabang. Selain menjalin hubungan kerjasama dengan India, Indonesia juga membahas kerjasama industri dan investasi dengan Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan mempunyai kerjasama bilateral dalam bentuk aset, kemudian dirundingkan dalam Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA. Lalu, Indonesia juga akan membahas pengurangan defisit perdagangan dengan China. Hal ini pun kemudian memberi peluang besar bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas perekonomiannya. Melalui pertemuan forum besar seperti G20, Indonesia tentu saja berpeluang besar dalam membuka banyak kerjasama secara langsung dengan negara lain melalui pertemuan para kepala negara.